Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita tanggapi lagi komentar golongan orang-orang Wahabi yang berkomentar di video saya. Salah satunya adalah di sini ada dari Alvin. Kan jelas Allah itu mempunyai dua tangan dan tangan dan kanan semua. Allah mempunyai wajah, Allah turun di sepertiga malam, Allah di atas arasy dan dia lebih besar dari ciptaannya. Apa yang salah lah, wong Allah Subhanahu wa taala sendiri yang bilang. Baik, inilah salah satu bentuk akidah menyesatkan dari golongan Wahabi Salafi yang mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Maka itu disebut dengan golongan Mujassimah. Dan komentar yang di atas lagi dari Zainuddin Ahmad di VT saya. Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Yang seperti kita ketahui bahwa Wahabi Salafi ini memang ketika bertemu dengan ayat-ayat mutasyabihat seperti itu, mereka akan memaknai dengan metode zahir makna. Artinya metode zahir makna itu dia memaknai ayat itu sesuai dengan teks yang ada. Maka tidak heran kalau Wahabi Salafi selalu mengatakan bahwa Allah punya tangan, naudzubillah, dan Allah duduk di aras, naudzubillah, naudzubillah. Ya, artinya dia mensifati, golongan Wahabi Salafi ini mensifati Allah itu seperti makhluk, naudzubillah. Ya, sementara ulama salafus saleh tidak menggunakan keduanya karena itu metode yang batil. Ulama salafus saleh itu menggunakan metode tafwid makna. Yadullahi fauqa aydihim. Yad, ya, Allah itu di atas tangan-tangan mereka gitu kan, di dalam surat Al-Fat. Termasuk juga yang dikomentari oleh Zainuddin Ahmad tadi ya di dalam video saya itu, bahwa hai iblis, apakah yang menghalangi kamu untuk sujud kepadaku yang telah kuciptakan kamu dengan kedua tanganku? Ya. Kita di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menggunakan metode tafwid makna, ulama-ulama salafus saleh ya, yang menggunakan metode tafwid makna tentu tidak akan memaknai bahwa tangan di situ adalah tangan Allah. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Hanya golongan Wahabi Salafi yang memaknai bahwa itu tangan Allah. Walaupun nanti mereka ngeles juga kayak bajai, mereka mengatakan tangan tidak seperti tangan manusia katanya. Padahal yang kita tahu yang punya tangan itu makhluk. Bagaimana mungkin kita mensifati Allah itu dengan makhluk? Ya, termasuk juga di komentar si Alvin tadi di situ bahwa Allah punya wajah, Allah turun di sepertiga malam katanya kan. Itu akidah Mujassimah, akidah yang menyesatkan yang dianut oleh golongan Wahabi Salafi. Mari kita lihat ya, apakah Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan? Ulama salaf dari kalangan Asy'ariyah, Maturidiyah, termasuk dengan Atsari yang pendirinya adalah Imam Ahmad bin Hambal, yang selalu diklaim oleh Wahabi Salafi ya, bahwa mereka mengikuti akidah Imam Ahmad bin Hambal, padahal faktanya tidak. Imam Ahmad bin Hambal itu adalah pengikut daripada ulama salafus saleh. Bagaimana mungkin mereka mengatakan diri, mengklaim diri pengikut akidah Imam Ahmad bin Hambal, sementara Imam Ahmad bin Hambal tidak menggunakan metode zahir makna atau kaifiat makna seperti yang digunakan oleh Wahabi Salafi ya, yang tentunya mereka mengadopsi pendapat dari Ibnu Taimiyah ya. Memang Ibnu Taimiyah ini sering berseberangan dengan pendapat daripada Imam Ahmad itu sendiri, Imam Ahmad bin Hambal ya. Itulah yang diikuti oleh Wahabi Salafi, pendapat daripada Ibnu Taimiyah ya, Syekh bin Baz, dan termasuk dengan Syekh Utsaimin juga ya. Itu ulama-ulama rujukan dari Wahabi Salafi. Ulama salaf dari kalangan Asy'ariyah Maturidiyah meyakini dan beriman terhadap ayat ya, tentang sifat yad ya, atau dalam ayat yadullahi
fauqa aidihim, yad Allah di atas tangan mereka, gitu kan. Nah, kita semua beriman kepada ayat tersebut karena itu ayat Al-Quran, ya. Begitu juga kelompok Wahabi Salafi ini, ya, beriman kepada ayat tersebut, ya. Pertanyaannya, apakah dengan ayat ini para ulama meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan dalam arti tangan yang sebenarnya? Di sini harus kita fahami, karena nanti di sini letaknya. Apakah ini akidah menyesatkan atau tidak? Ya, kita mulai terlebih dahulu, ya. Kita lihat pendapat dari Al-Imam Asy-Syamsuddin As-Safarini Al-Hambali Al-Athari rahimallahu taala. Kenapa saya ambil pendapat dari salah satu ulama madhab Hambali lagi dalam hal ini? Karena Wahabi Salafi suka mengklaim dirinya mengikuti madhab akidah Imam Ahmad bin Hanbal. Bismillahirrahmanirrahim. Wajaba itsbatu tilka sifati ala wajhi yaliqu bi jalalillah wa idhamatuhu la bima'nal udwi wal jarihah wal jismiyati wal ba'diyati wal kamiyati ta'ala Allahu an dzalik. Wajib hukumnya menetapkan sifat tersebut sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala. Lafaz zat bukan bermakna jarihah atau anggota tubuh, bukan pula jisim atau badan, bukan pula bagian sesuatu, dan bukan pula bermakna ukuran. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dari semua hal itu, karena itu adalah sifat makhluk semua itu, ya. Di sini jelas sekali bahwa Al-Imam As-Safarini Al-Hambali Al-Athari rahimallahu ta'ala meyakini sifat yad bukan bermakna dengan tangan, artinya bukan bermakna tangan. Buktinya perkataan beliau di situ la bimakna al-udwi wal jarihah. Sifat yad bukan bagian tubuh atau bermakna tangan, anggota tubuh tadi. Ini artinya bahwa Al-Imam As-Safarini Al-Hambali Al-Athari meyakini sifat yad, ya, katakan saja yad, ya, imroruha kama ja'at bil kaif, ya. Serahkan saja maknanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut dengan makna tafwid di dalam pendapat ulama salafus saleh, bahwa menyerahkan makna tersebut, yad tersebut, tangan tersebut, ya, diserahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak boleh memaknai, apalagi maknanya itu mensifati sifat Allah, ya, dengan sifat makhluk seperti yang metode digunakan oleh Wahabi Salafi, ya. Nah, dari mana Wahabi Salafi bisa mengatakan bahwa Allah punya tangan, dan mereka memaknai ayat itu dengan metode zahir makna atau metode kaifiyah makna? Tentu pendapat dari, lagi-lagi pendapat dari Syekh Utsaimin, Syekh bin Bas, Syekh Albani, ya. Mari kita buktikan, ya. Syekh Albani rahimallahu ta'ala dalam kitab Musu'ah Albani fil Aqidah, ya, kata beliau di sini, babu makna qauluhu ta'ala bab tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yadullaha fawqa aydihim, tangan Allah ada di atas tangan mereka, yuhadhu min hal makna zahiru duna takyif. Disimpulkan oleh Albani di situ, ya, ayat ini maknanya tangan sesuai dengan zahir lafaznya tanpa diketahui
kaifiyahnya katanya. Teman-teman yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini jelas sekali bahwa Syekh Albani yang menjadi rujukan daripada Wahabi Salafi dalam hal ini meyakini sifat yad bermakna tangan hakiki dengan bukti perkataan Syekh Albani yu'khazu minha al-ma'na al-zahir. Artinya sifat yad bagi Allah Ta'ala itu adalah makna tangan sesuai dengan makna zahir. A'udzubillahi min dzalik. Artinya di situ mensifati Allah Subhanahu wa taala sama dengan makhluk. A'udzubillah. Ya. Jadi kalau kita lihat dari situ, ternyata Wahabi Salafi itu meyakini bahwa yang dimaksud dengan lafaziyat adalah tangan secara hakiki, dan mereka menyerahkan kaifiyahnya, bentuk tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikenal dengan isbat zahir makna ala salafi Wahabi. Adapun mazhab Hambali Atsari mengatakan bahwa sifat yad bagi Allah Subhanahu wa taala bukan bermakna tangan. Ya, bukan bermakna tangan. Sifat yad katakan saja yad, selesai. Imroruha kama ja'at bila kaif. Serahkan saja makna kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan manhaj tafwid makna. Sekali lagi kita tegaskan bahwa dari beberapa keterangan yang kita baca dapat disimpulkan bahwa akidah Wahabi Salafi yang dalam hal ini diwakili oleh Syekh bin Baz, termasuk juga Albani, ya, dan Syekh Utsaimin rahimallahu taala, ya, ternyata berbeda jauh pendapatnya dengan pemahaman ulama salaf, wabil khusus yang bermadzhab Atsari yang didirikan oleh Imam Ahmad bin Hambal, yang selalu diklaim oleh Wahabi Salafi mereka mengikuti akidah Imam Ahmad bin Hambal katanya. Padahal di situ jelas sekali Wahabi Salafi bukan bermadzhab Atsari. Ya. Mereka hanya mengklaim saja tanpa bukti yang otentik. Bahkan Wahabi Salafi sangat jelas tidak mengikuti manhaj salaf, ulama salafus salih. Allahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Semoga teman-teman yang sudah terjebak dalam pemahaman Wahabi Salafi, Allah berikan pemahaman yang lurus dan hidayah.